Sugeng Dalu Rencang-Rencang, selamat datang di Sema Dalu. Sema Dalu diambil dari bahasa bebasan Cirebon atau bahasa halus Cirebon yang berarti tamu malam. Karena podcast Sema Dalu ini akan berkisah tentang pengalaman-pengalaman misteri yang bertamu di malam hari yang datang dari khususnya daerah Cirebon dan sekitarnya. Dan di episode pertama ini, Sema Dalu akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya, Andri, yang berdomisili di Cirebon, yang bisa dibilang menjadi salah satu pengalaman paling menyeramkan dalam hidup saya. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2016. Saya pernah bekerja di salah satu stasiun radio besar di Cirebon selama kurang lebih 7 tahun, dan itu adalah tahun ke-6 saya bekerja di radio tersebut. Radio tempat saya bekerja ini adalah radio grup atau grup radio yang memiliki 2 radio dengan segmentasi yang berbeda. Radio ini memiliki 2 gedung, gedung lama dan gedung baru yang lokasinya berseberangan. Selama saya bekerja di radio tersebut, saya belum pernah bekerja di gedung yang lama karena saya langsung siaran di gedung yang baru. Walaupun saya dengar dari penyiar-penyiar lama, penyiar-penyiar senior bahwa di gedung yang lama justru lebih banyak pengalaman misteri. Mungkin akan saya ceritakan di kesempatan yang berikutnya. Gedung kantor radio ini lumayan besar. Di area depan ada lahan parkir yang lumayan luas. Kemudian ada area resepsionis penerima tamu. Di tengahnya ada ruang kantor. Kemudian ada ruang berkumpul. Dan belakang ada ruang produksi. Di sisi sebelah kirinya itu ada lorong yang lumayan panjang yang terdapat 2 ruang siaran, yaitu ruang siaran dari radio tempat saya bekerja dan radio kedua dari grup itu. Posisinya bersebelahan dan memang disatukan oleh lorong panjang yang akan bawa kita tuh ke bagian belakang kantor. Di bagian belakang area kantor itu ada mes yang sebenarnya lumayan banyak ruangannya, tapi yang saya tahu cuman ada 1 yang terpakai yang bisa dipakai untuk karyawan yang mungkin belum bisa pulang karena terlalu larut siaran atau setelah ada event, dan sisanya ruangan-ruangan lainnya itu cenderung kosong dan dijadikan gudang. Bahkan ada beberapa juga yang sudah mulai tidak layak untuk dimasuki karena sudah kotor, berdebu, dan sudah agak-agak rusak atapnya. Di sisi lain mes itu ada ruang pemancar. Ruang pemancar otomatis juga ada 2 karena ada 2 radio yang dibatasi oleh tower besar, yaitu tower pemancar grup radio tersebut. Kalau malam hari, di area belakang kantor itu sangat minim penerangan. Ketika saya bekerja di radio tersebut, saya lumayan banyak mendapatkan jadwal siaran malam, yaitu dari jam 9 sampai jam 12 malam. Dalam seminggu saya bisa mendapatkan 3-4 kali jadwal siaran malam. Ada 2 program malam ya yang rutin saya bawakan yang masih saya ingat sampai sekarang, yaitu program yang bertemakan cinta, ada 1 lagi program misteri. Untungnya program misteri itu saya bawakan tandem dengan partner siaran saya. Oh ya, bisa dibilang saya ini bukan tipikal yang pemberani juga ya. Selama beberapa tahun siaran program misteri tersebut, saya dan partner siaran saya memang beberapa kali mengalami kejadian ganjil yang kami sendiri pun tidak bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Misalnya ketika kami sedang siaran, pintu siaran yang tertutup dan terkunci juga karena kami pasang grendel di situ. Tiba-tiba aja kebuka dan kami jelas-jelas sedang siaran saat itu dan membacakan cerita yang kami dapatkan dari pendengar. Kami mendengar grendel itu kayak ditarik kebuka dan pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, tanpa ada orang di kantor pada saat itu selain kami berdua yang siaran dan penyiar yang sedang siaran di radio sebelah
di samping kami. Jadi itu suatu yang sampai saat ini pun kami nggak benar-benar tahu kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Tapi pengalaman yang saya alami ini justru terjadi bukan ketika saya sedang siaran program misteri tersebut bersama partner siaran saya. Saya alami ketika saya sedang membawakan program malam lainnya di hari Senin pada saat itu, dan saya membawakan program itu sendirian. Programnya program curhat, dan saya siaran dari 9 sampai jam 12 malam. Saya saat itu tidak ada perasaan takut atau janggal atau vibes yang kurang enak, itu sama sekali nggak saya rasain. Saya siaran seperti biasa, bahkan cenderung agak ngantuk. Dan saya tahu sekitar jam 11 malam itu di luar turun hujan. Walaupun hujan tidak terlalu deras, tapi itu tipikal hujan yang awet karena setelah saya selesai siaran, saya masih mendengar gemericik hujan di luar. Biasanya di kantor tersebut ada penjaga malam yang bertugas untuk mematikan pemancar ketika penyiar ini sudah selesai siaran. Tapi sayangnya malam hari itu penjaga malam tersebut sedang izin sakit. Jadi saya biasanya memang penyiar yang saat itu bertugas diminta untuk mematikan pemancar sendiri, yang artinya saya harus pergi ke area belakang kantor lewat lorong di depan ruang siaran saya itu. Lalu saya masuk ke ruang pemancar, kemudian saya matikan pemancarnya serta mengunci kantor, lalu saya baru bisa pulang. Memang saya melakukan itu nggak sendirian, karena ada penyiar lain yang saya bilang tadi di radio satunya yang siaran tepat di ruangan persis di samping saya. Jadi saat itu sebut saja Mas H yang sedang siaran, dan ketika bentar lagi hampir closing, saya pergi ke ruangan sebelah dan saya ngobrol sama Mas H. Mas, hari ini penjaga malam gak masuk ya? Kita harus matiin pancar sendiri. Iya nih, katanya. Ya udah barengan ya Mas. Kita saat itu janjian untuk matiin pancar bareng. Iya siap, katanya. Nah begitu kami selesai closing di masing-masing radio, kami matikan semua peralatan di ruang siaran, matikan lampunya, lalu kami berdua sama-sama pergi ke area belakang kantor, lewat lorong panjang tersebut ke area mes yang jauh lebih gelap karena tidak terlalu banyak lampu penerangan. Kembali saya rasakan saat itu sama sekali tidak ada perasaan takut atau ganjil atau apapun. Lalu ke ruang pemancar yang kebetulan ruang pemancarnya saya bilang tadi kan terpisah ya, berseberangan. Jadi ketika sudah sampai di depan tower, ruang pemancar radio saya itu di sebelah kiri dan ruang pemancar radionya Mas H ini ada di sebelah kanan. Jadi kita berpisah jalan di situ. Saya langsung masuk ke ruang pemancar saya dan Mas H langsung berjalan lurus ke depan ke ruang pemancarnya. Saat itu ketika masuk ke dalam ruang pemancar, saya langsung menyalakan lampu di ruang pemancar tersebut. Saya matikan equipmentnya, kemudian saya matiin lagi lampunya, saya langsung keluar, saya tutup pintunya, dan saya menunggu Mas H menyelesaikan pekerjaannya di seberang saya, di seberang tower. Nah saat itu saya berdiri di depan pintu ruang pemancar yang tertutup, saya sambil mainan handphone. Oh ya, perlu diketahui juga kalau ruang pemancarnya itu memang terpisahkan ya, dipisahkan oleh tower besar tersebut. Saat itu atapnya itu tidak menyatu gitu. Jadi di ruang pemancar radio saya ada kanopi, di depan radio pemancarnya Mas H juga ada kanopi, dan di depan kami itu tower besar gitu. Saya cuma bisa melihat Mas H ada di dalam ruangan pemancarnya sedang mematikan equipment di sana, dan pintunya kan dibiarkan terbuka ya. Jadi saya menunggu di depan ruang pemancar saya sendiri sambil mainan handphone, menunduk mainkan handphone, dan saya juga sadar saat itu masih kondisinya hujan gerimis. Jadi saya harus berlindung di bawah kanopi itu kan supaya nggak kehujanan. Nggak sadar waktu saya mainan handphone, saya terus jalan meniti area yang masih tertutup kanopi, area di depan ruang pemancar tersebut. Dan saya mendekatkan diri ke arah ruang pemancar Mas H. Nah, ketika saya tahu saya ada di ujung kanopi, saya berhenti di sana. Saya sambil menunduk tetap mainan handphone. Kondisi di depan saya masih gerimis. Sampai akhirnya
disitulah terjadi satu kejadian yang sampai saat ini pun saya nggak percaya gitu sama apa yang udah saya alami. Saya merasa seperti ada kain yang dikibaskan ke wajah saya. Seingat saat itu rasanya itu lembut. Jadi kainnya itu tidak terlalu tebal. Lalu dia menyapu ke arah wajah saya. Persis saat itu yang saya pikirkan adalah, oh, ini mungkin spanduk. Karena mungkin rencang-rencang tahu kalau biasanya di pinggiran atap atau kanopi itu kan suka kayak dipasangin spanduk untuk menghalangi percikan air hujan atau panas gitu biasanya kan gitu. Jadi saya pikir oke, itu mungkin spanduk, dan mungkin saya tersibak spanduk yang kena angin karena kan lagi hujan juga. Tapi persis setelah saya mikir soal spanduk itu, saya langsung kepikiran lagi, loh, tapi spanduk apa memang yang setipis ini ya? Karena ya saya tahu lah ya tebalnya spanduk itu seperti apa gitu, dan biasanya juga kan setipis-tipisnya spanduk tidak akan selembut ini kalau kena muka gitu. Dan saya juga baru ingat kalau misalnya di kanopi di depan saya ini itu tidak dipasangi spanduk, karena kan ini di ruang belakang kantor. Untuk apa juga dipasangin spanduk gitu. Dan seumur-umur saya juga belum pernah melihat ada spanduk yang dipasang di area sini gitu, di atap sini, apalagi di depan ruang pemancar. Gak akan ada yang lihat. Saya baru benar sadar di situ. Ketika saya mengangkat wajah saya dari handphone, saya ngelihat lurus ke depan. Pada saat itu antara percaya dan enggak, jujur saya sendiri juga kayak masih merasa ini tuh mimpi. Di depan mata saya ngelihat ada sesuatu yang mirip seperti ujung daster. Saya melihat seperti ujung daster atau gaun berwarna putih, tapi tidak terlalu bersih, agak kusam dan bernoda kecoklatan, persis di depan wajah saya. Persis di depan wajah saya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, emang bisa ngelihat ada kakinya mungkin yang muncul dari ujung daster itu? Saya nggak ngelihat sama sekali ada kaki di sana, tapi yang pasti saya melihat ujung daster, dan dia agak bergoyang tertiup angin. Refleks saat itu, saya langsung bukan teriak ya, tapi kayak ngomong aja dan lumayan keras. Itu apa? Dan setelah saya mengucapkan kata itu, pelan-pelan sekali ujung daster itu terbang naik ke atas, lalu hilang dari pandangan saya. Mungkin ada yang kepikiran juga, terus saya ngelihat gak gitu ke atas? Sama sekali gak. Yang saya lihat ujung daster itu naik pelan-pelan ke atas, lalu hilang dari pandangan saya, dan mata saya tetap tertuju lurus ke depan saya. Ketika melihat kain itu naik ke atas, sekujur tubuh saya, benar-benar sekujur tubuh saya itu merinding. Lalu tanpa pikir panjang, saya langsung lari menembus gerimis masuk ke dalam ruang pemancar Mas H. Saya langsung beringkuk di sudutnya. Mas H panik juga ngeliat saya. Loh, kenapa katanya. Mas udah belum mas? Ayo dong buruan mas. Mas H langsung buru-buru menyelesaikan pekerjaannya. Terus ketika keluar, saya ngerangkul Mas H. Saya gak berani ngeliat kemana-mana. Saya ngerangkul Mas H sambil bilang, ayo mas, cepat mas, keluar mas, cepat mas. Nah pas keluar, di depan pemancar itu saya sempat ngintip, dan saya memang melihat di kanopi tempat saya berteduh tadi, di depan ruang pemancar radio saya, sama sekali gak ada spanduk. Dan hanya itu yang bisa saya lihat. Saya gak berani lihat juga ke atas pemancar atau kemanapun. Lalu cepat-cepat saya dan Mas H keluar dari area belakang kantor, mengunci semua pintu, dan langsung pulang dengan motor kami masing-masing. Sepanjang jalan, saya mencoba menenangkan diri. Saya sengaja lewat jalan-jalan besar yang masih ramai orang, dan cuaca saat itu masih gerimis, tapi saya gak peduli. Saya gak sempat pakai jas hujan atau apa. Saya cuma pengen cepat sampai rumah. Sambil di jalan saya tetap mikir, barusan apa yang saya lihat.
Akhirnya ketika saya sampai rumah, saya sudah merasa mulai lebih baik, lebih tenang. Saya bersih-bersih, lalu saya ambil handphone saya, dan saya langsung chat ke teman saya, partner siaran saya itu. Dan saya ceritakan apa yang terjadi. Dan partner saya cuma komentar, wah berarti kita udah punya satu bahan nih untuk ceritain di program misteri kita minggu itu. Beberapa hari berlalu, akhirnya saya siaran seperti biasa dengan partner siaran saya. Dan kebetulan sekali ada satu pendengar yang menelpon saat itu. Dan itu menelponnya persis sebelum saya menceritakan pengalaman saya ya. Jadi memang kita udah direncana untuk menceritakan pengalaman misteri itu, tapi itu di segmen selanjutnya gitu. Di segmen itu tuh kita membuka interaktif bersama pendengar. Dan ada satu pendengar yang telepon dan dia cerita bahwa memang dia itu adalah seorang indigo, seorang yang bisa melihat. Dan dia itu saking penasarannya sama cerita-cerita yang biasa kami ceritakan setiap minggunya, dia sampai cari tahu posisi radio kami itu di mana. Dia sampai cari tahu ada apa aja sih di radio itu gitu. Dengan pernah suatu kali dia sengaja lewat di depan radionya. Dan dia cerita, dia mengaku malam hari itu adalah kali kedua dia sengaja lewat di depan radio kami, dimana kami sedang siaran saat itu. Dan dia menelpon, posisinya ada di salah satu minimarket di parkiran. Suaminya katanya sedang ke dalam berbelanja dan dia mendengarkan program kami di mobil, di radionya. Dan dia menelpon saat itu. Dan dia cerita kalau barusan ketika dia lewat radio kami, dia melihat ada dua sosok di sana. Sosok pertama, dia melihat ada perempuan menggunakan baju tradisional, kebaya. Dia terlihat seperti sinden katanya, dengan rambut disanggul. Dan dia sedang menari di atas atap pintu masuk radio kami. Sosok itu kelihatan menari santai, menikmati alunan musik dari radio satunya yang memang memainkan tembang-tembang Cirebonan. Dan satu sosok lagi katanya yang dia ceritakan, dia sudah melihat justru dari jauh, bahkan sebelum dia sampai di depan radio kami. Dia mengaku melihat ada satu tower tinggi, yang dimana itu adalah tower radio kami, yang sudah memang terlihat dari jauh ya karena saking tingginya. Dan dia sudah melihat ada satu sosok yang berkelebat seperti berputar-putar di atas tower. Dan ketika sudah semakin dekat, dia menyadari bahwa sosoknya itu adalah perempuan berambut panjang, menggunakan baju putih yang sangat besar dan lebar. Dan sosok itu berkelebat, berputar-putar di atas tower, seperti sedang bermain-main di sana. Saat itu juga, bahkan saat ini ketika saya menceritakan ini semua, saya merasakan lagi merinding sekujur tubuh saya. Saya dan partner siaran saya bertatap-tatapan mendengarkan cerita pendengar kami itu. Dan saat itu kami sadar, apa yang saya lihat di Senin malam itu